tidak hanya penyidik, tetapi seluruh rakyat Indonesia dan juga penguasa, jangan lagi terulang yang seperti ini. Terlalu banyak korban-korban, mereka ditersangkakan ketika mereka bicara untuk urusan publik. Seperti kata Rocky Gerung misalnya, apa salahnya seorang warga negara bertanya kepada kepala negaranya? Kepala negara itu kan anak buahnya warga negara, rakyat. Bertanya, ijazah yang kau pakai itu asli atau tidak? Bahasanya begitu. Kan dia tidak lagi menjadi kepala negara. Tetapi jangan lupa, pertanyaan ini sudah diajukan 3-4 tahun yang lalu. Ini kan buntut dari ini semua kan. Nah, karena itulah kita tidak rela orang dikriminalkan. Kami menganggap ini kriminalisasi, ditersangkakan. Jadi bukan soal gagah-gagahan. Kalau untuk pembuktian ijazah itu asli atau tidak, ada CLS citizen lawsuit di Solo sana. Apakah berani Pak Jokowi masuk ke arena sana untuk pembuktian ijazah? Karena sudah dalam proses pembuktian di sana. Kalau di sini tidak. Ini adalah kriminalisasi pemidanaan. Yang dicari adalah pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, pasal fitnah, pasal ujaran kebencian, pasal ngedit dokumen dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah nanti akan dibelokkan bukan pembuktian ijazah itu asli atau tidak, karena memang bukan forumnya, tetapi hakim dan jaksa sibuk mencari-cari kesalahan dari TRR ini, Tifa, Roy, dan Rismond. Karena itu menurut saya kita minta perhatian semua komponen. Makanya kita tidak hanya ke MK, tapi juga ke Komnas HAM, ke Komisi 3 DPR. Karena kalau kita hanya mengandalkan polisi atau penyidik yang diduga masih sangat kuat kaitannya dengan kekuatan Solo, maka orang mengatakannya parcok yang Solo dan lain sebagainya, maka akan berat bagi kita kemudian untuk melihat adanya fairness, adanya equal treatment dalam proses penegakan hukum kasus ini. Udah ada jawaban dari Komisi 3? Ada respon tidak? Ada respon dari ketuanya, masih mengatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya, tapi saya WA lagi, Habibur Rahman belum menjawab lagi. Jadi melalui televisi ini, kami minta DPR juga mengambil peran, perhatian terhadap kasus seperti ini. Jangan dibiarkan ada kasus-kasus yang punya dugaan pelanggaran HAM, ya, ada abuse of power, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja, sebagaimana KM 50 dulu. Karena itu, kita buka ke ranah politik, ranah publik mengenai kasus ini. Nanti orang bilang katakan, loh, ini kan kasus hukum. Orang tahu, ini not only ini hukum saja, tetapi ini juga kental politiknya. Kental ada equal treatmentnya, kental ada pengaruh geng Solo terhadap kekuasaan penyelidikan dan penyidikan. Kalau tidak mungkin di Barreskrim Mabes Polri sebelumnya mengenai laporan mengenai